Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kaum muslimin jamaah Ashar rahimakumullah, setelah berlalunya Ramadan, kita berada di bulan Syawal, maka berbagai kegiatan ibadah yang sudah kita laksanakan di Ramadan semuanya bertujuan untuk mendapatkan keridaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kita harapkan dengan ibadah itu adalah ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pasca Ramadan ini tentu harus kita melakukan hal-hal yang mengundang cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas pada asar ini hal-hal yang mengundang kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, kesucian. Jadi suci itu, bersih itu dicintai oleh Allah. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal, bersih mata pencaharian, bersih makanan, suci pergaulan, semuanya. Kalau kita bawa kepada ibadah mahdoh, Allah tidak membolehkan dan bahkan memberikan hukuman haram, dosa kepada orang yang beribadah dalam keadaan bernajis ataupun berhadas. Jadi tidak boleh orang bernajis, orang berhadas beribadah. Itulah sebabnya perempuan haid, perempuan nifas di bulan Ramadan itu di-free-kan dia dari puasa Ramadan, free dari salat, dibebaskan dari salat, diganti puasanya di hari lain. Karena ia dalam keadaan sedang tidak bersih dan sedang tidak suci. Oleh karena itu, bagaimana menjaga kesucian ini? Selalu menjaga wudhu kemanapun kita pergi. Kalaupun kita tidak akan sholat, wudhu itu kita jaga. Karena wudhu itu merupakan hal amalan sunnah. Tapi untuk sholat, wudhu menjadi wajib. Oleh karena itu, jangan hanya berwudhu untuk yang wajib. Berwuduklah untuk menjaga kesucian dan kebersihan diri kita. Kapai kapasanya Pak Ustaz, awak nak kesembayang lah sudah salat zuhur, lamu asar lain. Ndak ada Pak, wudu saja dulu, baru berjalan. Awak kamu ngalih buka kadai, wudu dulu, baru buka kadai. Bagus, jaga kebersihan dan kesucian. Dengan itu, dengan bersih dan suci itu, Allah akan datang cintanya kepada kita semua.
Akan datang keridhaan Allah kepada kita semua. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah ridha, semuanya menjadi mudah. Kedua, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Talabul ilmi. Ilmu apa? Ilmu agama. Penting kita tahu tentang ilmu ini. Mana ilmu yang perlu kita ketahui? Kemarin itu kalau orang yang ilmunya tidak cukup ketika berzakat fitrah, sulit Pak. Gimana sulit? Dia diberikan fatwa oleh ustadznya membayar zakat fitrah mesti dengan beras. Di kampungnya sulit beras Pak. Sulit beras. Susah orang cari beras. Mencari bareh saja sulit. Kemudian di Indonesia umpamanya, di Indonesia ini ada penduduk Islam 200 juta lebih. Satu orang berzakat fitrah berapa? 2 kilo. 2 kilo seperempat. Kita buat 2 kilo dulu. Kalau ada 200 juta orang yang berzakat fitrah, berarti butuh beras 400 juta kilo. Alaika do bareh dalam seminggu di Ramadan tu hampir 1 juta kilo terpenuhi. Sumatera Barat punya penduduk 5 juta orang. Kalau 2 kilo berarti menjadi 10 juta kilo. Laik baraton tuh mencari bareh. Tidak mungkin. Dari segi sulit, agama itu tidak sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau disebut makanan pokok, kias, fungsi uang itu justru lebih hebat daripada beras. Kalau jepitih bareh bisa dibali, daging bisa dibali, baju bisa dibali. Tapi kalau ada bareh saja, nak bali lado wak jual bareh dulu. Nak bali ikan wak jual bareh dulu. Sulit. Sedangkan baratus ini juga merupakan kias dari makanan pokok di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kelompok umpamanya kajian yang tidak membolehkan bayar zakat fitrah dengan selain beras, katanya kias, beras itu sendiri kias. Karena beras tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Penting berilmu. Jadi beribadah itu, beragama itu dengan ilmu. Maka Allah mencintai orang-orang yang menuntut ilmu agama. Yang ketiga, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu banyak tempatnya. Disebut itu kalau tempat belanja yang baik itu ada 9, 8 asnaf tambah anak yatim. 9 itu alamat yang paling baik tempat berbelanja. Di Bapak Ibu kalau ada duit mau belanja, belanjalah ke pos anak yatim, pos fakir miskin, pos orang-orang berhutang, pos para fisabilillah. 8 disebut dalam asnaf, tambah khusus 1 anak yatim. Itulah pos-pos tempat kita belanja. Tidak perlu investasi terlalu banyak di bidang olahraga. Ini penting Pak. Sudah ada 9 pos disebut oleh Islam tempat belanja yang terbaik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu disebut dalam Islam tidak hanya kepada Allah, mulai daripada kepada Allah, kepada orang tua, kepada sesama warga, sesama manusia, sampai kepada lingkungan alam sekitar, hewan sekalipun kita berbuat baik. Di dalam berbuat baik itu ada sifat saling peduli satu dengan yang lainnya. Yang keempat, apa yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang menegakkan keadilan. Jadi adil dalam hidup, dalam menimbang, dalam memutuskan perkara, itu adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Meski akan mengganggu kepada jabatannya, tapi adil itu dia tegakkan, bahkan berisiko bagi dirinya, dia tegakkan keadilan itu. Ini kan ada pula kadang awak anggota DPR tidak bisa punya kewenangan tergantung kepada ketuanya. Itu tidak main. Oleh karena itu kita semua senantiasa, marilah senantiasa mengundang dalam 11 bulan akan datang menjelang masuk Ramadan lagi, kita lakukan hal-hal yang mengundang cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai,
dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.